Di sini saya akan adapun topik yang akan saya bahas kali ini ada dua tenses, yaitu simple present tense dan present continuous tense. Ada once and one, ada singular and plural, ada much and many, ada comparison atau perbandingan dan ada juga preposition atau kata ganti, kata pengganti depan kayak gitu. Simple present tense dan present continuous ini memiliki kesamaan, yaitu memiliki pernyataan waktu sekarang. Simple present tense itu dimana merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan setiap harinya, kegiatan atau aktivitas. Contohnya rutinis, karena kita sering melakukannya setiap hari. Kemudian show a fact and general truth. Dia menampilkan atau memunculkan satu fakta, kebenaran umum. Subjeknya itu subjek, kemudian tambahkan verb one. Sedangkan untuk present continuous tense, itu ongoing time, the activity will you speak. Artinya pernyataan sekarang, aktivitas atau kegiatan yang sedang kita lakukan saat kita sedang berbicara. Sampel, I am sitting. Dan situasi juga suka berubah-ubah. Situation capricious. Dan bersifat sementara. Untuk penggunaannya, untuk rumusnya itu subjek, kemudian to be, kemudian tambahkan verb ing. Contoh untuk dalam simple present tense juga ada penambahan s dan is. Contoh dari is itu Rina works a 6 a day a week. Penggunaan s untuk kata kerja apabila subjeknya itu orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it. Kemudian untuk es yaitu untuk orang sama dengan penggunaan es, perbedaannya untuk is itu ditambahkan is apabila huruf akhirannya itu berakhiran ch, sh, s, o, x, dan z. Contohnya itu she watches television. Maka mengapa dia ditambahkan is? Yang pertama karena subjeknya orang ketiga tunggal. Kemudian berakhiran ch yang tadinya watch, ch ditambahkan is, watches. Kemudian untuk interrogative text, yaitu penggunaan untuk kata tanya, itu ada do dan does. Contohnya do itu do you like me? Untuk does your brother work for this company. Untuk does itu penggunaannya untuk orang ketiga tunggal. Sedangkan untuk do, untuk I, you, we, they. Sama yang di sini, preferensi ditambahkan dan and doesn't. Untuk subjeknya sama dengan do atau does, yaitu di mana dan itu untuk subjeknya I, you, we, they, dan untuk doesn't itu orang ketiga tunggal, atau she, he, dan it. Contoh, we don't play a football every morning. Untuk he, untuk doesn't, he doesn't work on Saturday. Next, penggunaan once and one. One dan once itu artinya sama-sama satu, one. Perbedaannya itu kalau di once itu lebih dari satu. Example, which book did you buy yesterday? The one on the table. Which book
did you buy yesterday? The ones on the table. Perbedaannya di sini, kalau di ones itu menggunakan ones karena bukunya lebih dari satu. Kenapa bisa lebih dari satu? Karena dapat dilihat di kata bukunya itu S. Penambahan S itu untuk kata benda yang lebih dari satu. Kemudian di contoh kedua, itu which one do you want? Which one do you want? They are two books. Contoh kayak pernyataan kayak gini. They are two books. Which one do you want? Saya punya dua buku. Yang mana kami mau? Di sini menggunakan two karena S. Kita menggunakan S karena bukunya itu ada dua. Which one? Di sini menggunakan ones karena bukunya lebih dari satu. Ada dua bukunya, jadi menggunakan ones. Di mana penggunaan ones dan when di sini digunakan untuk sesuatu agar tidak berulang-ulang. Dan selalu diikuti, always follow with sentence with, selalu diikuti kalimat tanya which. Ingat which one do you want? Yang mana? Yang mana kamu mau? Kayak gitu. Kemudian bentuk singular dan plural. Kayak gini, nah ini. Once kan bentuk plural. Which book? Menggunakan books karena bukunya itu menandakan lebih dari satu. Kayak gini, two books. Menggunakan S karena bukunya ada dua. Jadi dia menggunakan the books. Contoh singular itu sendiri artinya satu, kemudian plural itu artinya lebih dari satu. The apple, the apples, friend, a friend, friends, I have book, my book is many. The apple, the apples, apel itu, okay. Apel itu, kayak gitu. Apel kayak berulang kayak gitu. Tindakan lebih dari satu, ada dua kan. Kemudian friend, I have friend, temanku, saya punya teman. Sarah, misalnya friend, temanku. Terus difference, teman-temanku, dia kayak berulang artinya lebih dari satu, kayak gitu. I have books, menekan books karena bukunya itu sangat banyak. Kemudian di much and money. Much itu dalam bentuk singular dan money itu bentuk plural. Much itu artinya uncountable noun atau sesuatu yang tidak bisa dihitung. Sedangkan money itu countable noun atau kata benda. Kata benda yang bisa dihitung. Sini kata benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan untuk contohnya itu how much money do you have? Berapa banyak yang kamu punya? Kan nggak mungkin how much you mother, how much brother, how much mother do you have? Kan nggak mungkin berapa banyak ibu yang kamu punya, kayak gitu kan. Memang kan nggak bisa dihitung satu kayak gitu. Jadi digunakan much. Contohnya itu how much sugar do you have? Berapa banyak gula yang kamu punya? Otomatis dia akan menggunakan much karena gula kan nggak bisa dihitung. Kayak gitu. Terus money itu how many brother do you have? How many brothers do you have? Berapa banyak kakak yang kamu punya? Ke sini tuh menanyakan kakak laki-laki. Terus answer. I have two sisters. I have two sisters and three brothers, kayak gitu. Kemudian comparison atau perbandingan. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama itu positive degree atau menanyakan sesuatu yang sama atau selevel. Kita akan menggunakan as. Contohnya, he is as smart as you. Dia sama pintarnya dengan kamu.
Yang kedua yaitu comparative degree. Dia akan menggunakan er atau more. He is smarter than you. He is more beautiful than you. Dia lebih pintar dari kamu. Dia lebih cantik dari kamu. Kemudian di superlative degree itu dia lebih ke mendominasi ke yang terbaik, yang paling terbesar, yang terpopuler, yang melebihi kayak gitu. Contohnya, Jenny is the most beautiful girl in the group. Jenny yang paling cantik di dalam grup itu. You are the biggest, kamu yang paling terbesar. Kemudian preposisi untuk penggunaan kata depan. Ada 3 juga, itu in, on, and at. Dapat dilihat perbedaannya di sini yaitu jika in, I live in Jakarta. Kalau untuk on, I live on the Latinos Street, harus street, Jalan de Latinos. At, I live at number 5, Latinos Street, Jakarta. Terus ini I usually wake up in the morning. Dia selalu bangun tidur di pagi hari. Kemudian I usually wake up on the Sunday. Dia selalu bangun di hari Minggu. Kemudian untuk at, I wake up at 5 a.m. in the morning on Sunday. Artinya dia selalu bangun jam 5 pagi di hari Minggu. Kemudian untuk contoh lain dari in dan at, I will see you in the station at 9 o'clock tomorrow, on the table at home. Biar lebih simpel, lebih mudah dipahami, in itu untuk arti mengarah ke dalam, itu arti isian dari tempat tersebut, kayak isi dari ruangan kayak gitu. Kemudian untuk on itu artinya lebih ke mendominal keluar, ke arah permukaan. On the table, kayak gitu, di atas meja. Untuk at itu, dia lebih ke terperinci, dia artinya lebih ke yang terkecil, yang paling kecil kayak gitu. Ini untuk yang luas, ini untuk agak yang kayak sedang ini untuk yang kecil. So, ini video saya dari review dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan 6, dan bersyukur banget dengan adanya pelajaran ini saya bisa mengetahui kayak dances kayak gitu, mudah membedakan one and one, keren-keren. So thank you for terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.